Jika saya masih gagal di trading, ada 5 step yang akan saya lakukan. Kita masuk ke step yang pertama. Ekspektasi diperkecil. Maksudnya apa? Kebanyakan orang di Indonesia maupun di luar negeri masuk trading forex, trading saham, trading kripto, ekspektasinya itu tinggi banget. Modal 10 juta jadi 100 juta, modal 10 juta jadi 1 miliar. Itu doesn't make any sense. Jadi bisa, cuma nggak bakalan tahan lama. 60-70% per tahun itu menurut saya sudah termasuk sangat bagus untuk trading. Kita ngomongnya trading bukan investing. Kalau investing pastinya jauh lebih rendah, antara 15-20%. Nah, jika 60% saja per tahun, berarti per bulan itu kita bisa dapat di sekitaran 5%. Nah, 5% di sini ingat 1 bulan. Nah, teman-teman di sini ekspektasi oke, saya masukin 1 juta Pak, dapatnya itu di 500.000 selama 1 bulan atau 50% dari modalnya. Jadi apakah bisa Pak? Bisa, cuma nggak bakalan tahan lama. Mungkin 500.000 dapat habis itu habis modalnya. Makanya kalau kalian habis modalnya, resikonya itu terlalu besar. Nah, ekspektasi di sini saya nggak nyalain sih sebenarnya, karena entry level untuk trading forex, emas, kripto itu memang kecil. Di 100.000 bisa, di 500.000 bisa, di 10.000 tuh kadang-kadang juga bisa. Nah, itu entry levelnya itu sangat kecil. Jadi orang ketika mempunyai modal kecil itu dia harus ekspektasinya besar memang. Tetapi yang bikin orang gagal itu yang pertama, mereka mindsetnya gimana cara ini biar cepet. Nah, itu kurang begitu bagus. Jadi hilangin dulu. Nah, kalau cuma 5% saya dapatnya sedikit, iya nggak apa-apa. Hitung aja persentase dulu, jangan uangnya dulu, oke? Persentase dulu. Ketika kalian itu contoh, oke, modal saya 100.000, saya dapat 5% per bulan, contoh aja. Nggak banyak, cuma kalau dilihat dari persentase lumayan. Terus menerus kalau ada uang masukin. Setelah beberapa tahun katakanlah, portofolio kalian bakalan berkembang. Daripada kalian 100.000 habis, bingung deposit lagi, cari-cari modal pinjol dan lain-lain, malah bahaya. Jadi saran ekspektasinya dikecilin. Kalau saya bakalan ekspektasi, saya bakalan sangat-sangat turunin. Nah, ini masuk ke step yang kedua, yaitu perkecil resikonya. Kenapa saya selalu bilang ayo diperkecil resikonya itu supaya kita bisa trading agak lama. Saya contohkan sekarang. Contoh modal di 1 juta. Resiko di 1 juta yaitu 100.000. Contoh saja. Berarti ini berapa kali lipat atau berapa persen dari 1 juta? Ini adalah 10% dari 1 juta. 10% dari 1 juta berarti kalian diberi kesempatan 10 kali gagal, kemudian modal kalian habis. 10 kali ini cepat, makanya kalian rugi atau margin call terus. Ya ini kebesaran. Coba kecilin lagi menjadi 1%. Setiap gagal di 10.000, kalian diberi kesempatan 100 kali gagal. Jauh lebih mending daripada tadi. 100 kali gagal kok terlalu too much. Kalau memang gagal terus selama 100 kali, too much. Jadi menurut saya 1% it's good. Oke. Kalau pengen lebih aman lagi, apalagi masih baru lagi, bisa di 1.000 rupiah atau di 0,1%. Ini bisa dapat di 1.000 kali gagal. 1.000 kali gagal itu nggak mungkin kayak berapa tahun kalian bakalan selesai. Inilah kenapa orang jarang margin call, karena resikonya mereka itu kecil. Nah, contoh kalian modal 1 juta, resiko segini, 0,1% per trading. Itu kalian mungkin bisa trading jangka waktu yang sangat panjang. Kalian bisa melihat market sering, kemudian kalian analisanya bisa bagus, kemudian portofolio kalian bisa naik pelan-pelan. Ketika portofolio kalian naik, kalian mau ikut hedge fund, kalian mau trading sendiri, kalian mau ngelamar di broker dan lain-lain. Ini portofolio saya. Ini tradingan saya dari tahun segini sampai segini, bisa dilihat seperti ini. Nah, itu menurut saya sangat-sangat menarik. Kita masuk ke step yang ketiga. 1 metode. Saya bakalan pilih 1 metode aja yang cukup. Contoh, kalau masih baru, saya pengen swing aja, selesai. Swing aja, caranya seperti ini. Ada step by stepnya. Itu yang bakalan saya lakukan. Contoh, kayak metode di sini saya lihat di H4. Simple. H4 trennya bagaimana? Trennya turun. Oke, kalau turun sudah nyentuh lower high belum? Sudah. Itu di area support resisten, trendline atau Fibonacci enggak? Sudah. Entry? Belum. Tunggu. Test it. Simple. Oke, nggak perlu diribetin, karena kalau semakin ribet caranya itu semakin susah kalian nanti implementasinya. Jadi simple aja. Trennya bagaimana? Area penting udah masuk entry. Selesai. Kebanyakan orang gagal itu gara-gara ini, contoh price action ya, simple. Kemudian melihat namanya ICT.
Oke, agak ribet lagi, perlu gap, imbalance, dan lain-lain. Kemudian lihat SK system, kemudian Vibo musang, Vibo kucing, dan lain-lain. Pokoknya banyak. Kemudian muter tuh dia, muter dari flash action. Nggak menarik nih, saya gagal padahal win rate. Jadi contoh ini win rate-nya hanya 60%. Berarti ada kemungkinan gagal 40%. Ini ketika rugi, kalian udah berpikiran ini nggak bagus nih. Padahal ini termasuk losing streak tadi. Kemudian ikut ICT sama pasti sama. Kemudian masuk SK system, masuk ke Fibonacci. Oh ini ada Mas Tama, ikut lagi. Oh ini ada itu, ikut lagi. Ini bakalan muter-muter di sini aja, nggak selesai nanti kalian itu belajarnya. Jadi learningnya nggak belajar. Satu metode diperbagus. Oke, contoh ini udah selesai. Oke, sip, selesai. Itu aja yang dipakai. Kemudian, saya mau belajar ICT, boleh, cuma untuk pengetahuan aja. Mungkin ada tambahan, ini menarik ya, di levelnya hampir sama seperti support resistant, tetapi lebih tajam nih. Oke, saya pakai ini aja. Nah kayak gitu, cuma one method. Kalau nggak gitu kalian bakalan muter-muter saja di sana. Kita masuk ke step yang keempat, dana darurat. Jika kita mau trading for living atau hanya trading saja, itu saya saranin harus punya dana darurat setidaknya 6 kali sampai 12 kali pengeluaran. Karena trading itu naik turun. Oke, kadang-kadang kita loss, kadang-kadang kita untung banyak, kadang-kadang kita rugi berturut-turut selama 3 bulan. Takutnya, terus kalian mau makan apa? Kalau ada dana darurat, aman. Oke, itu pertama. Kemudian ketika teman-teman punya kerjaan yang tetap, pengen trading, mending pekerjaan tetapnya itu tetap saja, nggak usah keluar. Tradingnya ini buat cari yang lebih besar. Maksudnya gimana? Contoh aktif income di sini, saya kerja di hotel Pak. Ini cukup buat makan sehari-hari, buat istri, buat anak itu cukup. Keep, biarin. Ini buat makan. Kemudian yang di sini memang nyari yang gede, jadi yang income-nya bisa unlimited. Jadi di sini bisa besar banget, di sini tetap kita bisa makan. Itu yang saya lakukan. Saya mengquote kata-kata dari Bapak Andrew kalau nggak salah, saya lupa. Jangan trading waktu perut lapar. Oke, kalau perut kenyang, kebutuhan kita itu sudah terpenuhi, sudah tenang, kita bisa trading dengan sangat-sangat tenang. Ekspektasinya juga nggak bakalan terlalu tinggi. Pokoknya saya bakalan dapat segini, ya sudah. Itu yang saya lakukan. Kita masuk ke step yang kelima, yaitu uang dingin. Oke, bukan dimasukin kulkas, tapi memang uang dingin. Maksudnya uang dingin di sini, oke, kalau rugi hilang ini semua. Bukan seperti itu. Maksudnya uang dingin di sini, katakanlah kekayaan saya di 1 miliar. Oke, 10 juta saya masukin di trading dengan risiko nanti 1% di sana. Nah, itu maksudnya uang dingin. Jadi dari modal segitu banyak, sebagian kecil kita tradingin. Kayak itu namanya uang dingin. Kalau uang panas, kalian itu contoh pinjem di temen, pinjem di bank, itu uang panas karena kalian harus mengembalikan bunganya. Sedangkan trading di sini naik turun, bunga tetap. Jadi kalian ada terforcer untuk bingung mengembalikan bunganya saja. Bulan ini lagi nggak bagus nih, terus bingung buat bayar cicilannya. Itu yang agak berbahaya. Psikologi uang dingin sama uang panas itu berbeda. Saya sudah ngerasain, jadi mending pakai uang dingin saja, sebisanya saja. Oke? Sambil portofolio kalian dikembangin, skillnya kalian berbagus lagi. Semoga crypto ini bermanfaat untuk Anda yang masih belajar dan mungkin yang sudah lama juga.